Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kader yang saya hormati, pastinya sudah mengenal dengan saya karena saya dari Puskesmas Pamengpeuk yang pada kesempatan ini akan melatih ibu-ibu untuk bagaimana cara menimbang berat badan dari sasaran yang akan kita lakukan dalam kegiatan PTM penyakit tidak menular. Mangga Ibu Nelly ke depan, nanti giliran ya ibu-ibu untuk kita belajar bagaimana cara menimbang. Saya akan mempersiapkan timbangannya. Ini timbangan saya permukaan yang rata. Mangga Ibu Nelly untuk ke depan ke sini, saya tunjukkan bagaimana caranya. Ibu Nelly, ini timbangan harus berada di permukaan yang datar dengan jarum di titik 0, di titik kosong ya. Mangga Ibu lihat, kita tunjukkan bagaimana caranya. Sepatunya harus dibuka untuk mengukur. Ya, seperti itu. Ibu Nelly berdiri dengan tegak. Saya bantu ya Bu Nelly ya. Ibu Nelly berdiri dengan tegak sehingga jarum berada di titik dengan tidak bergoyang-goyang. Itu adalah menunjukkan angka yang tepat. Saya lihat ada di berada angka 54. Betulkah Ibu Nelly? Iya. Iya, kita sepakat ya. Iya. Jadi Ibu Nelly sudah paham dengan cara menimbang badan. Silakan. Kemudian Ibu kader yang lainnya, kita bergilir. Sudah aja Bu. Yaitu adalah pengukuran lingkar perut. Nah, pengukuran lingkar perut, alat yang digunakan adalah alat yang seperti ini. Kemudian cara pengukurannya adalah nih, pita pengukur itu adalah ini, kemudian spidol atau pulpen. Nah, cara pengukurannya ya, untuk pengukuran warga pada ini adalah tetapkan yaitu adalah pengukuran lingkar perut. Nah, pengukuran lingkar perut, alat yang digunakan adalah alat yang seperti ini. Kemudian cara pengukurannya adalah nih, pita pengukur itu adalah ini, kemudian spidol atau pulpen. Nah, cara pengukurannya ya, untuk pengukuran warga pada ini adalah tetapkan titik batas tulang rusuk yang paling bawah. Nah, di ini adanya di sebelah sini. Kemudian tetapkan titik ujung lengkung tulang pangkal yang sebelah sini. Kemudian kita ambil tetapkan titik tengahnya di antara tulang rusuk akhir dan lengkung tulang panggul atau paha. Kemudian kita minta untuk warga untuk berdiri tegak, kemudian bernafas dengan normal, dan kita lakukan pengukuran dimulai dari titik tengah yang tadi kita lingkari atau kita tandai tadi ya. Kemudian apabila warga mempunyai perut yang gendutnya ke bawah, pengukurannya mengambil bagian yang paling buncit lalu diakhiri pada tengah. Jadi pitanya harus diukur, tidak boleh melipat atau dan ukuran lingkar pinggangnya harus mendekati 0,1 cm. Ayo dicoba Bu kita ya. Dicoba ya. Coba ya. Ibu berdiri dulu, kita tetapkan tadi yang mana? Tulang rusuk yang paling bawah. Iya, sebelah sini ya. Kemudian tulang panggul yang paling atas. Ini di sini. Ibunya maaf. Kemudian kita tetapkan tengahnya di sebelah sini.
Kemudian kita lakukan pengukuran dengan cara melingkarkan karena ibunya punya ini yang buncit jadi agak di bawah ya. Buncit saya mah sudah beranak, Bu. Ya, apa? Maksudnya posisinya masih jadi ini posisinya berapa? 88 ya Bu ya, lingkar perutnya 88. Oke. Gampang ya, Bu ya. Sudah bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Dr. Dimas dari Puskesmas Pamengpeut. Bagaimana kabarnya ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Jadi kesempatan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai indeks massa tubuh. Tujuannya pelatihan ini yaitu supaya ibu-ibu bisa melakukan penghitungan sendiri di posyandu masing-masing mengenai indeks massa tubuh dari pasien-pasien yang datang ke posyandunya. Setelah itu dapat masukkannya ke aplikasi ASIK yang nanti juga akan disampaikan sesudah ini. Jadi pemeriksaan indeks massa tubuh ini ibu-ibu melanjutkan dari pemeriksaan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tita dan Bu Nili mengenai tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Di dalam indeks massa tubuh ini nanti tercantum ada berat badan dan juga tinggi badan. Nah, indeks massa tubuh itu rumusnya seperti yang ada di slide ya, yaitu berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan lagi dalam meter. Jadi kan ibu-ibu sudah melakukan penghitungan tinggi badan masing-masing dalam senti hasilnya. Misalnya tadi dapat tinggi badan 150 cm. Nah, dimasukkanlah ke dalam tabel ini. Tinggi badannya diganti menjadi meter. Nah, 150 menjadi meter berapa? 1,5. Dikalikan dengan 1,5 lagi karena dikuadratkan. Itu sebagai penyebutnya. Berapa 1,5 kali 1,5? 2,25 ya. Nah, disimpan di bawah sebagai penyebut yaitu 2,25. Nah, berat badannya ibu berapa? Misalnya tadi ada yang 60 kilo. Berarti 60 dibagi 2,25. Hasilnya berapa? Sudah dihitung? Nah, iya, hasilnya 20, sekian. Itu menghitung IMT. Bagaimana? Bisa? Ada yang belum bisa? Nanti saya datang ke meja masing-masing ya untuk melihat bagaimana apakah ibu-ibu pokoknya dari sini harus bisa semua untuk menghitung IMT. Sudah? Semua sudah menghitung? Nah, kira-kira hasilnya normal atau enggak? Ada yang sudah tahu berapa standarnya? Nah, IMT normal itu ibu-ibu 18 sampai 23. Di atas 23 dia masuk untuk obesitas, kalau di bawah 18 dia kurang. Mudah-mudahan ibu-ibu semua normal ya di sini ya. Kalau ada yang obesitas berarti harus ke puskesmaskan. Oke, itu saja untuk materi saya hari ini. Terima kasih banyak ibu-ibu antusiasnya untuk bersama saya belajar menghitung hari ini matematika sedikit. Kemudian saya juga berterima kasih ibu-ibu sudah memberikan saya kesempatan untuk presentasi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan di posyandu masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum.